yang dari tadi kita udah sempat mention. Karena sisa match up-nya yang paling imbang adalah Martis Lancelot. Walaupun Lancelot sedikit diunggulkan di sini karena udah gak ada Fredrin. Pertama juga ini Martis sangat diunggulkan. Kita tahu dia bisa ngindari Onward, kita tahu juga dia bisa ngindarin Ocean, Ocean Oddity, Breath of the Ocean. Ya, jadi sangat harus diamankan di pick ketiga karena kalau tidak berbahaya untuk sosok dari Geekfam. Mereka menutup ke arah Brody. Ini band Brody-nya bagus banget. Ini biar jawaban Iritelnya bener-bener menangin laning phase. Yep. Dan sekalipun nanti akan ada beberapa hero yang tersisa, kemungkinan besar yang akan diberikan adalah Bruno. Karena permainan front to back adalah permainan opsi bagus buat Aura Fire. Oke, tapi sepertinya Bruno-nya juga bisa jadi makanan yang akan di-ban sama Geek di second banning phase. Oke, kalau dia menutup karena Bruno, ini ngebuka chance juga untuk balik lagi kalau ada Pakito. Ini oke, kalau Pakito aja bisa diambil sekarang menurut aku. Kalau ngomongin Pakito, aku lebih suka bandnya Terisla. Gak tau kenapa, Terisla ini kan lumayan bisa menangkap lini belakang. Dan kebetulan Bruno udah pasti bakal kerepotan di sana. Tapi ternyata Kaja yang bakal di-ban. Sehingga tidak akan ada stopper untuk Martisnya kecuali mungkin Franco dengan Bloody Hand. Oke, sekarang kalau misalnya mereka menutup Terisla, ini sebuah jawaban. Kenapa? Kanan mereka udah ada 3 pick hero fix. Gak bisa di flex. Dan bisa menjadi jawaban untuk ke arah Luke pick selanjutnya. Kalau mereka mau ban ke arah Luke. Karena menurut gue backline insurance dari Aura sekarang menjadi sebuah jawaban penting dari 2 game yang harusnya terjadi. Kalau gitu mendingan Aura tutup Pakitonya dong. Kalau dia tutup Pakitonya, kita belum tentu. Untuk sosok dari Terisla. Luka. Kenapa? Luka malah dia ngenutup untuk Arannya sendiri. Luka belum tentu pakai Pakito. Benar. Terlalu banyak hero dan sebuah jawaban. Target banget ini ya. Dia target banget. Itu dia Luka. Jawaban untuk Luka. Karena ini pick untuk Luka harusnya. Free pick untuk dia. Atau karena ada 3 hero dash. Kita akan lihat Popheus nantinya. Tapi Faramis terlebih dahulu. Sudah lama kita tidak melihat Netherrealm dari Aboy. Hero power yang begitu powerful dari Aboy ketika melakukan teamfight. Rafaela dan juga Faramis akan memperlama teamfight dari Geekfam. Malah Pakitonya yang akan dimainkan oleh Aran. Ini maju terus pantang Udah mundur kelihatan, soalnya 4 hero-nya bakal 4 hero teamfight. Iya, udah kelihatan Jadi banget. laning jauhnya pasti bakal dimaksimalkan sama Aran. Kalau Luke mau menjawab dengan minimnya sisi power yang dimiliki sama Geekfam, Benedetta adalah opsi yang bagus di sini. Karena apa? Karena match up dia lawan Pakito bakal imbang. Tapi kalau mau team fight, Popheus bakal bagus banget di sini. Popheus abis di buff, ada 4 hero dash termasuk Beatrix ya. Cuma 1 dash, tactical repositioning. Tapi untuk berhadapan dengan Pakito, dia bisa menjawab hal tersebut. Popheus menjadi jawaban yang enak banget menurut aku. Pertama dia akan bisa ngebelah team fight. Dan kedua ini akan membuat Marky free hit banget. Tapi kalau ngomongin dari Uranus, tandanya mereka masih mau megangin lane jauhnya. Ini berani banget Geekfam. Ini berani plus mereka sadar mereka punya power Baloyski dan juga Aboy. Iya, mereka ditambah dengan adanya Beatrix dan Pakito yang dimana bisa memberikan efek burst damage dari teman-teman Aura Fire. Uranus ini dituntut untuk menang early game, Cimomo. Wah, tapi tentunya itu akan jadi PR yang cukup berat ya untuk Luke sendiri karena dia berhadapannya dengan Pakito dari seorang Aran yang punya early damage. Dan gimana caranya dari Pakito untuk melakukan clear cepat supaya dia bisa melakukan rotasi membantu pemain-pemain dari Aura untuk memaksakan team fight di area early. Karena ingat, Aura mereka punya Kadita, mereka punya burst damage di awal. Geek, ini adalah kesempatan kalian untuk membawa game ketiga kalau kalian masih ingin upper bracket. Tapi Aura Fire tidak akan melepaskan itu. Jadi EPL Arena minta tepuk tangannya! Ini cukup menarik. 1 match point di tangan dari pemain-pemain Aura. Apakah Geek mereka mampu untuk membalaskan dendam mereka di leg pertama? Dengan 4 Purify. Wah, respect is real ya, respect. 4 Purify untuk menghindari Breath of the Ocean, menghindari Onward, menghindari Earthshatter. Terlalu banyak sisi power dari Aura Fire di game yang pertama. Membuat Geekfam sadar akan Purify sepenting itu. Betul, ngelihat Geek juga ketika mereka nge-pick Faramis, aku udah mulai mempertanyakan, nih stoppernya siapa? Efek sisinya apakah cukup hanya dari Baloyski saja? Dan juga dari seorang Aboy? Di early game, sudah bisa dipastikan Geekfam akan lebih memainkan slow tempo. Karena kalau mereka terburu-buru, Samo ingat dia edit. Dia bakal lebih power di level yang kedua nantinya. Tapi Samo sepertinya lumayan berada dalam mara bahaya.
Namun dengan adanya presence dari seorang Fan, ini akan cukup aman ya dari Samo Hati sendiri. Oke, Baloyski lagi dan lagi Wilderness Blessing agar bisa melakukan rotasi dengan dua arah, mid lane dan gold lane. Sekarang tentunya membantu ke area gold lane adalah opsi terbaik agar Marky bisa memenangkan match up melawan Kabuki. Karena Kabuki juga di sini menggunakan Weapon Master. Tujuannya agar damage deal DPS-nya jauh lebih tinggi dan lebih konsisten. Lagi-lagi mau aku lihat sih dari Geekfam gimana mereka dapetin space buat ke arah Marky-nya. Tapi di area mid, Nile tarik onward. Oke, tapi first blood akan di tangan dari Aura Fire. Oke, Profesor, kita tahu Purify Gaming di tangan Geekfam. Tapi ingat, ini Nile, gak ada Mortal Coil, Nggak ada. Iya. Dan bahkan kita tahu ya seberapa kuat Fan dengan Lancelot Fan-nya ya. Lance Fan. Fun slot. Panselot. Wah, Lebih iya. enak tuh kayaknya ya. Ini dia udah kayak bener-bener hero pegangan. Dan ditambah dengan Aran yang bergerak ke arah mid lane tujuannya agar bisa lebih cepat menuju ke arah turtle setup. Lihat tuh Aran. 1 versus 2 ditompok pokoknya ya. Dan gak ada takutnya Aran dengan Pakito. Ya, balik lagi. Dia memiliki shield absorb yang cukup dengan life punch-nya. Dan sekarang setup dari Nile. Dia mau mendapatkan turtle secepat mungkin sebelum Lancelot dari Fana hadir untuk memperebutkan turtle yang sama. Wah, dan pressure-nya Marky gila banget sih ke arah laning dari Kabuki. Karena mereka tahu dari Iritel Marky kalau bisa snowballing dan ngepok seperti yang tadi Ranger Mas sudah sempat bilang, ini akan enak banget buat Marky-nya. Ya, apalagi dengan ada satu perubahan seperti dari talent prediction Goni yang akan menuju ke Aura Fire. Yap. Tapi kalau kita tarik sedikit look yang dari tadi benar-benar dikasih strong lane sih Momo. Ya. Jatuhnya look ini benar-benar dituntut untuk ayo lu yang bakal jadi front line sampai nanti game ini benar-benar di menit mid game untuk team fight. Ya. Dan Aboy. Oke, nampaknya hati-hati. Ini berbahaya sekali. Kalau misalnya mereka memaksakan team fight karena kondisi dari Geekfam, ini walaupun dia menang gold sekalipun, mereka harus coba lihat laningnya. Mereka harus jangan sampai mereka tergoceh dan bahkan di depan sana Decimer is on point. Langsung berhasil mendapatkan sin. Mereka leak of mid lane kali ini. No magical damage, tapi Nile dengan berada di keuntungan satu level membuat Fan memaksa menggunakan retribution-nya. Walaupun masih terlalu jauh. Dan Marky, barter damage-nya tidak terlalu adil sih tadi. Heavy crossbow dan juga dengan Renner. Samo bahkan di sini nggak ada efek heal. Ingat, dia benar-benar harus memaksimalkan yang namanya poke damage dengan pick off. Oke, tapi permainan sandwich dari Geekfam agak sedikit terlalu lama sebenarnya di area bawah. Sehingga memaksa aja untuk pemain-pemain dari Aura. Setidaknya mereka ngasih space, ngasih coveran ke arah Kabukinya biar Kabukinya tidak ter-take down. Oke, untuk landing jauhnya dua-duanya dipegang ya. Iya. Mungkin ini jawaban kenapa dia harus pakai Karuranus. Karena landing jauhnya mereka akan coba pegang juga supaya nanti di arah turtle berikutnya mereka akan equal dari kedua belah pihak. Oke, bahkan Baloy udah mulai ngusir pergerakan dari Aran tadi yang mencoba untuk memainkan landing jauhnya. Sama seperti Samo Hati yang sudah bertemu dengan Luke di area purple yang dimiliki oleh pemain-pemain Aura. Wah, bahkan invasi jungle-nya nggak berhenti loh. Ini jatuhnya mau mainin pick off. Oke, tapi mereka mau team fight di depan sana. Aran of nowhere berhasil mendapatkan satu Baloyski. Primal Ward kali ini telah dikeluarkan. Nether Rim ternyata tidak bisa membuat suara Baloyski bertahan. Walaupun hanya ditukar dengan suara Samo. Tapi Fan masih mau lebih. Aboy berhasil tertangkap. Tik-tik bukan permen, tik-tik bukan biskuit. Dan Fan masih coba untuk dilindungi oleh seorang Aran. Out of nowhere. Gak bisa dilindungi karena damage yang terlalu burst diberikan dengan Decimet. Meanwhile, Geekfam berhasil mencoba take over Turtle. Aran still survive. Dengan adanya recall yang diberikan oleh Luke gak punya Purify Gaming. Wah, tapi 2 turtle untuk Geekfam dan Aura Fire. Mereka bakalan ketertinggalan dari segi network perlahan, tapi pasti di nanti turtle yang ketiga ini harus udah mulai kontes sama Aura sih. Dan bahkan Kabuki di menit yang kelima juga udah punya Blade of Despair. Secepat mungkin kayaknya harus ada jawaban atas Kabuki. Karena dari tadi Kabuki ketika di game yang pertama kita lihat, dia mainnya safe, dia mainnya benar-benar secure di belakang. Dia bisa bermain dengan front to back. Ingat Samo juga dengan onwardnya dan ini dia. Baloy hilang ternyata Ranger Mas. Happy birthday from Samo Hati membuat Baloyski terkejut terheran-heran. No Purify, lagi Baloyski akan dimakan. Untuk early seperti ini, makan Baloyski mungkin menjadi jawaban untuk membuat Kabuki mendapatkan assist, mendapatkan gold tambahan. Tapi di depan sana, Samo juga harus memberikan sedikit informasi kalau dia nggak bisa cover Kabuki agak lebih jauh. Dia udah nggak punya flicker soalnya saat ini. Ya, ini yang mungkin Profesor KB sempat bilang ya, timing ketika tahu kapan purify musuh itu ada lagi, itu penting banget sekarang. Ya, makanya all in terhadap flicker yang digunakan barusan oleh Samo untuk
membiarkan onwardnya aktif, tapi Oke. sama seperti Luke sepertinya. Menuju ke arah Luke, damage-nya terlalu besar yang diberikan. Walaupun tidak bisa menutup, tapi Aran ter-takedown. Marky berhasil melakukan satu buah poin kill atas Aran. Laning jauh dipegang oleh sosok Luke yang mendapatkan keuntungan. Banyak source kill yang keluar di sana. Petrify sekalipun dibuka untuk dirinya. Dan Nile memiliki informasi yang sangat mahal. Kalau dia bisa masuk ke arah boost tanpa harus takut ada Petrify dari sosok Sin. Ya, tapi jadi threat karena turret di area bawahnya hilang. Berhasil diamankan oleh Kabuki yang dimana dia tahu Marky sedang melakukan eksplorasi di area mid tadi. Ya, tapi balik lagi, memang di sini Geek Farm tidak memperkuat lini untuk Marky. Baru sekarang mereka bergerak ke arah Marky. Tujuannya jelas, biar Luke menangin dulu early game-nya. Oke, tapi di depan sana Samo Hate bersama dengan Kabuki mencoba untuk melakukan defensif. Gagal mendapatkan Marky, mundur ke arah belakang. Dan Ralph terkeluarkan The Decimate. Menuju ke arah seorang Kabuki. Aran is coming up. Langsung tidak berani fight game, ambil Rough Wave. Gagal mendapatkan satu buah point kill. Langsung dengan satu buah Phantom Execution yang tidak terlalu maksimal. Fan bahkan menjaga retribution-nya bersama dengan Nile karena kedua belah pihak sama-sama ingin memperebutkan. Ingat, kalau Turtle kali ini tidak di take over sama Fan, ini akan ada perfect Turtle untuk seorang Nile. Iya, dan akan semakin jauh perbedaan networknya untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Dan sementara Aran, Mencoba untuk melakukan distraction. Tidak ada pengawalan terhadap Nile kecuali Aboy yang di depan sana. Tapi langsung ada konsil game yang terjadi. Menuju ke arah Nile. Penetrate the retribution from Nile. Berhasil membuat perfect turtle untuk Geek Farm. Para pasukan dari Aura Fire mereka mundur mendadak. Tidak ada damage yang bisa diberhentikan. Geek Farm snowballnya sudah pasti. Dengan ada perfect turtle mereka mengungguli 2000 gold difference. ini PR dari pemain-pemain Geek Farm benar-benar dikerjakan banget di game kedua, Prof. Oke, Dan bahkan lihat tuh, masih mau lebih. ganti-gantian. Ganti-gantian untuk nahan badan dan Nile mencoba di take over sama Aran. Satu hit terakhir, Aran nampaknya gagal karena chipnya tidak ada. Nile still survive in the bottom lane. Wow, tarik ulur yang dilakukan oleh kedua belah tim. Dan kita melihat tim fight yang lagi-lagi sebenarnya Aura mereka punya chance yang besar. Tapi sayang sekali, ternyata Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Nile tadi, Prof. Invite jungle, fun slot kalau kata Profesor KB. Iya. Invite yang sangat berani. Dan tentunya ini membuat para pasukan dari Geek Farm mereka kehilangan power of Orange Nah, Bomb. maksain juga untuk retribution-nya Oh digunakan enggak, dapat. untuk mengerjakan satu pemaksaan terhadap Nile agar Nile tidak memiliki retribution ketika melakukan team fight. Dan untuk sekarang dengan antivirus di tangan dari Luke, dia bakal lebih powerful dan blade armor dari Nile untuk mendinai damage per second dari Kabuki. Kabuki perlu banget Hasclaw di sini. Wah, dan dominant ice cuma di tangan dari seorang Aran, Prof. Oke, di virus passionnya yang nampaknya sedikit melenceng. Tapi di depan sana Petrify di depan turret. Berhasil didapatkan, Luka akan coba dijawab. Dan instant pick off tidak terjadi. Tapi terlalu banyak damage yang sudah dikalkulate. Depan sana ada pergerakan Aran yang berhasil ditutup oleh Nile. Retribution mau nggak mau dikeluarkan. Kabuki masih punya banner stretch untuk mencoba untuk melindungi kawan-kawanan. Tapi ternyata Aboy, kalau Aboy tumbang, Netherlands dibuka, ini akan menjadi keuntungan untuk Aura Fire di arah wall. Iya, mereka bisa paksain team fight-nya tanpa ada Aboy, tanpa ada Netherrealm. Dan pas banget timenya karena Lord sudah mulai spawn di menit 9 ini. Ini jatuhnya bakal ngebiarin Lancelot dari Fan untuk farming di dua lane agar bisa mengejar ketertinggalan level dari Nile. Tapi sekarang Fannya udah mulai show up dan bahkan mulai mengganggu ke arah Purple Buff sepertinya. Mulai nakal permainannya. Oke, pertama mulai nakal. Yang kedua dia mencoba untuk gambling. Tapi gambling yang terjadi tidak berhasil kayaknya. Dia juga nggak mau ngelepasin retribution-nya untuk sosok dari Purple Buff. Dia selalu ingin menjadi orang yang mengamankan objektif untuk sisi dari Aura Fire. Paloyski bakal coba di all-in, tapi Purify Gaming udah berhasil menyelamatkan harinya. Sin di depan sana tidak ada lagi yang bisa dilindungi. No render life for this time. Kabuki spray down. Tembakan peringatan, Nile terperangkap. Double kill dapatkan Marke. Tapi shutdown menuju ke arah Southstock Nile. 2 point kill. Aboy kembali dengan sangat cepat menuju ke arah lane of dawn. Tapi di balik itu semua, Fan gak bisa nahan damage yang diberikan dari Marke. Phantom Execution menghindari Southstock Fan. Marke dive to deep. Kali ini tapi dia worth it karena berhasil mendapatkan sosok Fan. Walaupun dia tenggelam terlalu dalam, tapi itu benar-benar worth it. Tapi kalau kita lihat Aran, terpaksa menggunakan flickernya untuk mundur. Dan Geek, mereka akan lebih berfokus untuk menumbangkan turret karena mereka tahu kalau dia nggak tumbangin Fan, udah pasti Aura mereka punya chance yang besar untuk dapetin wall pertama tadi. Betul banget, makanya
Dia dive to deep, terlalu dalam. Untung aja di sana nggak ada sisi yang besar untuk Marky. Marky itu strong. Untuk nge-pick off sosok Luke juga butuh banyak banget sword skill. Lihat damage yang diberikan. Terlalu banyak, Luke nggak bisa bertahan. Rafa sekalipun harus dibuka. Membuat Luke hanya menjadi distraction. Buying time saja yang dia lakukan. Iya, dan Free Lord diamankan untuk teman-teman dari Geek Farm. Masih Lagi dapat. dan lagi, tapi Baloyski juga kayaknya bakal tertangkap. Oh, Baloyski udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan dari seorang Kabuki. Marky, one man situation, Wind of Nature from Marky. Kali ini berhasil menyelamatkan harinya dan membuat seorang Kabuki ter-take down di bottom lane. Apakah senjata rahasia dari Geek Farm sudah mulai terjawab di game yang kedua? Tapi tenang dulu karena ini masih lot yang pertama. Harusnya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain dari Aura Fire. Iya, dan masih belum ada jawaban dari look-nya juga Cimomo. Iya. Karena di sini look-nya bener-bener strong banget, powerful banget. Gak bisa di take down sampai akhirnya 5 orang pun dari Aura Fire harus ditugaskan untuk menumbangkan Nier Reynes. Itu yang mau tadi aku sempat mention, B. Mereka sampai butuh 4 sampai 5 orang untuk numbangin Luke doang loh. Dan buying time yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Geek Farm dan oleh Luke sendiri ngebuat sekarang lotnya udah mulai berjalan ke area atas. Oke, Bennett Rage mencoba untuk melakukan zoning out. Damage terhadap sosok dari Lot kali ini mencoba diberhentikan. Tapi di depan sana, Samo gak bisa bertahan karena decimate-nya berhasil menancap ke jantung karena Samo. Flicker sekalipun gak bisa membuat dia selamat. Para pasukan dari Geek Farm lagi dan lagi dia tahu Samo udah tumbang 4 kali. Dia gak punya power lebih. Sekarang saatnya kita ganyang early di front lane-nya mereka. Iya, apalagi perbedaan levelnya cukup jauh ya, Ji ya. Ya, perbedaan levelnya cukup jauh. Aran terhentikan pergerakannya, tapi dia memaksa menggunakan flicker untuk menyelamatkan jiwanya. Di sana untuk membuat Luke tumbang kayaknya nggak akan cukup tanpa Kabuki. Malah bisa dibilang kayak Luke akan rela kehilangan nyawanya. Yes. At least Geek Farm mereka dapetin trade yang lebih mahal nanti, Be. Ya, apalagi sekarang udah ada GDS. Great Dragon Spear dari Marky yang akan membuat movement speednya makin sulit untuk ditangkap. Oh, mereka mau nabrak karena belakang Rapimnya belum keluar, tapi Aran setidaknya melakukan clear media. Primal Watt gak bisa menahan Samo HT. Damage yang diberikan, Phantom Execution-nya, tapi punchernya kali ini menyelamatkan hari dari seorang fan yang sudah berada di depan sana. Geek Farm gak kena kendor. Lihat, tabrak gaming selonong boy dikeluarkan oleh Geek Farm kali ini. Inilah tipikal permainan dari Geek Farm, Be. One for all for one. Ya, high risk, high reward. Ini dia yang sering kita bicarakan. Yang penting Baloyski mau masuk, semuanya masuk berlima. Kalau misalkan berhasil, hadiahnya bakal luar biasa berlipat ganda. Wow, bahkan lagi-lagi Van mau nggak mau retributionnya hanya untuk melakukan clear minion saja. Di sana pasukan dari Geek Farm benar-benar mengandangi Sang Naga. Kali ini Sang Naga nggak keluar sama sekali dari kandangnya karena dia tahu keluar kali. Pertama, konsepnya bukan hanya di pick off, tapi mereka kehilangan laning jauhnya. Luke selalu menjadi sebuah masalah. Jadi resiko yang dibilang Profesor KB dalam draft pick ini dijawab oleh Luke high risk, high return. Dan Iya. bahkan aku belum ngelihat sama sekali permainan pemotongan yang biasa dilakukan sama Aran, Be. Baru sekarang kayaknya kita akan melihat hal tersebut. Karena memang yang dari tadi dilakukan adalah Luke selalu start duluan. Karena dia lagi winning condition. Dan lihat Baloyski, seberani itu dia untuk membuka mapnya. Karena dia adalah healer yang juga punya power dari segi defense. Oke, terperangkap Holy Batisol menuju ke arah Marky, tidak terhentikan. Dan bahkan Marky berhasil mendapatkan Wind of Nature. Wow. Lihat Netherrealm yang membuat Marky selamat. Babysit terhadap Marky ternyata menjadi sebuah jawaban. Tabrak gaming. Aura Fire kehilangan 2 pemainnya. Bahkan para pasukan dari Geek Farm mereka tidak terhentikan. Lihat, ini bagaikan sosok tronton yang tidak bisa dihentikan. Snowballingnya ini make sure mereka mendapatkan best turret dari mid lane tanpa terkontes. Oke, tapi Baloy, sementara Sin. Oke, lihat Marky. Sebuah senjata rahasia kita pertanyakan ternyata memberikan impact yang sangat manis di game kedua. Para pasukan dari Geek Farm mereka gak kenal henti. Lagi-lagi kita harus bilang kalau tabrak gaming selonong boy ini menjadi sebuah pattern Geek Farm di game kedua. Oke, tapi Lordnya sudah mulai berjalan ke area atas dan bahkan super minion di area mid pun sudah mulai masuk. Oke, Geek Farm menabrak ke arah best turret sempat menuju ke arah depan, tapi Lordnya masih bergerak di belakang sana. Aran cuma bisa knockout strike, tapi para pasukan dari Geek Farm mereka masuk bersama dengan Lord yang terhormat. Base-nya terbuka dengan sangat besar, tidak ada sedikit pun goresan yang bisa diberikan. Baloyski sedikit pun tidak terhentikan. Lihat Holy Healing, Geek Farm mengamuk, Samo terperangkap. Primal Lord hanya
hanya bisa melakukan distraction. Bersama dengan Netherlands yang sudah keluar, Aran terhentikan. Holy particip yang pas, mencoba untuk menghentikan Aran, tapi nampaknya melepaskan dari Geekfam, memecahkan base-nya, membuat harapan untuk upper bracket masih ada. Geekfam ingin membawa game ini ke game yang ketiga. The secret weapon dari seorang Marky ternyata sudah mulai memberikan jawaban yang segar untuk pemain-pemain dari Geekfam, B. Gak cuma secret weapon, secret move dari Aboy dan juga Baloyski yang grouping ke arah Marky, tujuannya agar bisa menutup semua damage yang dirasuki dari Aura Fire dan mereka meminimalisasi damage dari Sin, damage dari Fan, damage dari Aran, bahkan Kabuki dengan menggunakan combo Netherrealm dan juga Holy Healing yang tiada henti-hentinya.